Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan diri saya Preti Sinta, saya selaku anggota dari Biro Usaha dan Dana. Pada kesempatan kali ini kami dari Kemagio Unmul mengadakan podcast dengan tema membangun semangat potensi mahasiswa dalam berwirausaha, dan kali ini kita mendatangkan narasumber yang luar biasa yang berkecimpung di dunia wirausaha. Dan jalannya podcast kali ini dipandu oleh moderator yang luar biasa yaitu Dinda Pratiwi dengan narasumber Ibu Windy Karina Parmawati. Mari kita sambut dengan meriah. Kepada moderator Dinda Pratiwi, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudari Preti yang sudah mempersilahkan kepada saya untuk membantu jalannya podcast kita kali ini dengan tema membangun semangat potensial mahasiswa dalam berwirausaha. Podcast kali ini mengundang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Windy Karina Parmawati SPSI ME. Beliau adalah seorang pendamping UMKM, trainer, pengajar, dan juga entrepreneur. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas dua hal nih Bu. Yang pertama, bagaimana mengetahui tentang potensi pengembangan kewirausahaan bagi mahasiswa. Dan yang kedua, bagaimana kita dapat mengerti mengenai menjadi seorang wanita karir dan berwirausaha. Baik, di sini terdapat banyak pertanyaan nih Bu dari mahasiswa-mahasiswa pendidikan geografi. Bisa nggak sih Bu ceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu dan apa sih yang mendorong Ibu untuk terjun ke dunia wirausaha? Oke, baik. Terima kasih Mbak Dinda ya. Oke, luar biasa sekali ya podcast kali ini ya. Temanya adalah membangun semangat potensial mahasiswa dalam berwirausaha. Jadi kalau diceritakan latar belakang saya untuk terjun ke dunia wirausaha, sebenarnya itu diawalin dari usaha keluarga. Jadi pada saat saya kuliah itu saya masuk di psikologi, itu ngambil minatnya adalah psikologi industri dan organisasi. Tadinya saya pengen jadi psikolog sebenarnya. Nah setelah selesai kuliah harusnya saya melanjutkan ke psikolog, terus mama saya menyarankan saya untuk meneruskan usahanya beliau yang sudah berdiri dari tahun 1972, yaitu Yurisna Salon and Spa. Nah di situ saya kemudian dikirim ke Jakarta untuk belajar lagi di Marta Tilar. Jadi kalau nama akademinya Puspita Marta. Jadi di situ saya belajar perihal kecantikan, rambut seperti itu. Terus sampai selesai dari saya khusus di sana di Jakarta selama kurang lebih hampir 1 tahun, baru saya balik lagi ke Samarinda menjalankan meneruskan usaha mama saya. Nah, namun dari usaha itulah tantangannya ya, ketika kemudian usaha keluarga dijalankan, terus sudah gitu kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah ketika kita sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, mau tidak mau usaha itu dia kalau secara konservatif dia pasti akan ketinggalan. Nah di situ akhirnya berasa banget pernah mengalami di tahun 2015 usaha itu sempat jatuh ya. Karena apa? Banyak kompetitor. Nah akhirnya saya menjalankan lagi itu dengan mencari ilmunya. Saya belajar dengan guru bisnis saya itu di Malang bersama Coach Ridwan Abadi. Saya ikut beberapa komunitas. Jadi intinya adalah kita jangan sendirian. Ketika usaha itu jatuh, ketika usaha yang kita jalankan itu jatuh, kita harus meningkatkan kapasitas diri kita, yaitu dengan belajar lagi, mencari ilmunya lagi, kemudian bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada. Nah, saya bergabung sama komunitas Sukses Berkah Community, kemudian UKM BKB, Rumah BUMN, seperti itu dan sebagainya. Sampai sekarang saya bergabung di Mompreneur seperti itu. Nah, ketika masa-masa sulit itu
sampai saya akhirnya belajar lagi, terus saya bisa membangkitkan lagi usaha yang hampir jatuh, ya kan. Di situ saya akhirnya melihat banyak sekali UMKM yang juga mengalami hal yang sama gitu pada saat itu. Jadi mengalami hal yang sama, terus terutamanya adalah ketika saya melihat ada perempuan-perempuan di luar sana yang membantu suaminya untuk membantu kebutuhan keluarga. Nah, di situ kemudian saya tergerak hati saya untuk apa sih salahnya gitu kan kalau kita coba bantu juga gitu, karena ilmu yang saya dapat pada saat saya belajar bisnis itu adalah ketika kamu bantu orang maka Allah akan bantu kamu. Nah, jadi ketika kemudian menjalankan usaha yang lagi jatuh, mulai merangkak lagi naik ke atas, di situ kemudian saya mencoba untuk bantu orang lain. Karena apa? Mungkin saya tidak mendapatkan apa-apa dari ketika saya mendampingi UMKM, tapi Allah itu kemudian memberikan rezeki dari usaha yang dijalankan seperti itu. Iya. Bagaimana sih Bu awalnya memulai bisnis Ibu, dan tantangan apa yang paling signifikan yang Ibu hadapi di awal perjalanan? Oke, jadi kalau dibilang ketika menjalankan usaha, itu sebenarnya saya sedang menjalankan usaha mama saya yang sudah berdiri dari tahun 72. Pada saat itu saya mulai berkecimpung di usaha mama saya itu di tahun 2003. Nah, setelah berjalan 5 tahun gitu ya, 2003, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 2008 itu akhirnya saya mulai membuka usaha sendiri. Tapi salon tetap saya bantu gitu kan. Saya sempat menjalankan usaha mama saya, usaha keluarga. Kemudian saya waktu itu mencoba usaha produk-produk kosmetik. Jadi yang ya kosmetik, kuas kayak gitu kan. Terus udah gitu yang lulur. Kalau zaman-zaman dulu kan lulur gel, nah kayak gitu. Jadi bermula dari online shopnya dulu. Jadi waktu itu namanya Galeri Yulisna. Jadi karena waktu itu usaha yang berkembang saat itu Yulisna Salon, saya menggunakan nama bekernya jadi Galeri Yulisna. Nah, itu menggunakan Facebook waktu itu, Facebook sama Instagram. Tapi waktu itu lebih banyak ke Facebook karena target pasar saya adalah ibu-ibu pada saat itu. Nah, jadi kan ibu-ibu tuh suka ya. Terus kalau anak zaman dulu sebenarnya Facebook itu masih main, ya masih tren. Kalau sekarang kan anak-anak muda larinya ke Instagram ya. Nah itu, jadi masih tren. Jadi ada halaman bisnisnya. Nah, saya menggunakan Galeri Yulisna itu luar biasa sekali. Ketika mau Lebaran, trennya mukena. Jadi mau kena Bali itu kan kalau nggak salah harganya kita ngambil itu harganya 65.000. Tapi zaman dulu kita bisa jual itu 2 kali lipat. Sampai di Samarinda itu harganya udah 125. Nah itu, jadi itu saya memanfaatkan momen. Jadi mau Lebaran nih, berarti kita coba jualan mukena gitu kan. Nanti habis itu trennya udah habis, masa lebarannya apalagi orang masih punya duit ya kan, kita jualan daster, nah kayak gitu-gitu. Terus udah gitu apalagi ya kan. Nah, saya mengambil tren-tren yang naik pada saat itu. Nah, sedangkan mencari tren itu kita bisa menggunakan Google Trend. Saya ilmunya waktu itu kami diajarin bagaimana menggunakan Google Trend untuk melihat produk apa sih yang lagi tren. Terus udah gitu akhirnya ketahuan sama mama saya ada 2 usaha kayak gitu kan. Fokus katanya. Nah, akhirnya fokus, terus online shopnya sempat terbengkalai. Terus udah gitu karena ada anak juga, karena saya waktu itu hamil terus melahirkan, jadi agak sempat terhenti pada saat itu. Terus akhirnya waktu itu lagi tren minuman jelly. Nah, kan ada bazar-bazar tuh ya, nanti ada Kaltim Fair, kemudian ada Samarinda Fest, apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi waktu itu saya mengambil franchise. Jadi franchise dari minuman jelly kekinian, namanya Degun waktu itu. Nah, ketika saya ngambil franchise itu, jadi luar biasa, sekali bazar 3 hari itu omset itu bisa tembus 28 juta 3 hari. 28, 27. Nah, akhirnya kan ketagihan nih. Nyanyap ya ketagihan. Terus nanti ada bazar lagi, ikut lagi. Ada bazar lagi, ikut lagi. Kenapa? Karena 2 hari, 3 hari dapatnya segitu. Minimal omset jelek-jeleknya aja cuma 20 juta. Jeleknya gitu ya. Kalau misalnya cuma sehari, 2 hari. Nah, terus akhirnya dari situ kemudian
nggak berlangsung lama juga. Kenapa? Ternyata jeleknya ketika kita berwirausaha untuk mengambil franchise, tidak selamanya kita tuh jalannya mulus. Iya. Di sini trending, di sini laris manis, tapi ketika kemudian kita mau order bahan lagi, ternyata di sananya yang nggak produksi lagi. Nah itu, jadi akhirnya nggak saya lanjutkan karena dia nggak bisa produksi lagi. Nah akhirnya usahanya juga nggak berjalan. Terus udah gitu mencoba lagi peruntungan lain, ya kan? Kita coba buka angkringan. Jadi waktu buka angkringan itu pas bertepatan pas lagi rame-ramenya Mas Tumin juga. Nah Mas Tumin itu sempat di Gatot Subroto, saya di Jalan Belibisnya Ayam Sangaji. Ya itu sama-sama waktu itu. Terus udah gitu yang waktu angkringan kami buka itu memang yang parkir itu mobil-mobil sport. Jadi orang-orang yang habis nge-gym kayak gitu-gitu, terus yang masih beredar malam hari itu zaman sebelum Covid tuh kan, masih 2010-an gitu. Nah, terus abis itu karena ada masalah, karena kan saya bukanya di depan salon, ada masalah. Masalahnya adalah yaitu tadi mungkin karena kita merasa sebagai anak bisa sendiri, ya kan. Nah, mulai nih berkonflik sama mama. Ternyata sebenarnya kesuksesan kita itu juga tergantung dari ridho orang tua. Iya, betul. Nah, di situ akhirnya karena ada masalah masalah konflik keluarga lah, dianggap tidak fokus menjalankan usaha dan sebagainya, terus buka sampai malam kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya ya udah kami putuskan tutup, kami tidak melanjutkan. Terus pada masanya ya kan Mas Tumin itu naik terus dia sampai pindah ke yang M Yamin gitu kan. Padahal waktu itu potensi angkringan tuh belum banyak. Nah di situ kemudian akhirnya saya balik lagi fokus ke salon, tapi namanya jiwa wirausaha ada ya. Terus akhirnya jiwa bisnis ada, mencoba lagi peruntungan yang lain. Jadi di rumah kita buka lagi toko gitu kan. Jadi toko yang kita jual sembako waktu itu, jual sembako, sama kita membuka bank sampah. Jadi waktu itu kita membuka bank sampah karena ada teman yang fokus di minyak jelantah. Minyak jelantahnya ini dikirim ke Jepang untuk biodiesel. Nah di situ saya kemudian memberdayakan masyarakat untuk menjual minyak jelantahnya. Karena waktu itu bayangkan aja, satu liter minyak jelantah itu dihargain sama mereka tuh bisa 5.000, sedangkan kita beli ke masyarakatnya waktu zaman dulu itu 1.500. Nah itu kan untungnya gede banget di situ. Nah itu, jadi potensi bank sampah itu luar biasa. Apalagi kita nggak keluar modal, karena pas skemanya bank sampah itu mereka misalnya setor minyak jelantah, setor kertas, setor barang-barangnya, itu mereka posisinya adalah menabung. Jadi kita bikin buku tabungan. Kalau sudah bernilai 50.000 baru nanti uang itu kita setor. Nah, setor itu nanti mau belanja apa? Apakah sembakonya ya kan? Nah, itu kan dari toko saya. Terus udah gitu apakah nanti diuangkan gitu, seperti itu. Apakah diganti dengan minyak baru atau beras dan sebagainya. Seperti itu. Sampai akhirnya ya tidak berlangsung lama, tutup lagi. Ya, kayak gitu. Jadi sampai di titik ini akhirnya saya menjalankan usaha mama saya itu di Yurisna Salon itu selama 16 tahun. 16 tahun ya lama. Terus udah gitu jatuh bangunnya saya sudah paham banget ya kan. Nah akhirnya saya bilang sudah punya anak 2. Terus saya bilang sama mama saya, sudah waktunya saya ingin mengabdi. Jadi mengabdi itu saya ingin berbagi, sharing, karena cita-cita saya dari dulu tuh sebenarnya pengen jadi guru gitu dulu. Nah terus akhirnya usaha saat ini dijalankan, diteruskan sama karyawan kami yang sudah ikut 30 tahun lamanya. Jadi nggak apa-apa deh, maksudnya tinggal bagi hasil aja sama ini. Terus udah gitu sudah waktunya saya juga mengejar mimpi saya, karena waktu itu mimpi saya terputus karena mengabdi sama orang tua. Nah akhirnya saya karena sebagai praktisi jadi sering mengisi sebagai dosen luar biasa, dosen praktisi mengajar seperti itu. Nah akhirnya sempat saya tahun 2017 itu saya buka kafe namanya Ruang Temu.
Nah, di Wapsarani, terus sampai ketemu COVID. Nah, terus waktu COVID itulah akhirnya usaha itu memang tantangannya dipertaruhkan karena kafe kan tidak semua orang bisa datang. Nah, permasalahannya adalah kami kena Satgas Covid waktu itu. Didatangi Satgas Covid, padahal waktu itu memang tutup. Pada saat itu kafenya juga memang lagi tutup, cuma karena baristanya juga anak mahasiswa, dia lagi mengerjakan tugas karena tugasnya online. Jadi ada beberapa teman waktu itu di kafe rolling door-nya lupa ditutup. Jadi ada beberapa motor di depan. Nah, akhirnya kena Satgas Covid, terus pas tulisannya ruang temu gitu kan, viral tuh di Instagram. Jadi besoknya nggak ada lagi sama sekali yang datang. Karena apa? KTP disita, terus udah gitu disuruh datang ke pos, suruh spot jam, dikasih edukasi dan lain-lain. Jadi akhirnya nggak ada lagi yang mau kan, ya sudah. Tantangannya di situ. Nah, ketika kemudian usaha itu tutup karena COVID, sedangkan karyawan masih ada yang harus kita haknya kita selesaikan. Jadi pada saat itu akhirnya kita mikir apa nih gitu kan, untuk bisa supaya ini berlangsung. Akhirnya waktu itu jualan sembako lagi. Nah, tapi kita tulis di situ di depan itu kita pasang meja, kita tulis sembako murah. Padahal waktu itu yang murah cuma minyak doang, gitu kan. Tapi kita sebenarnya itu kan bahasa marketing ya. Murah atau mahal kita tidak bisa mengatakan bahwa produk itu mahal, bahwa produk itu murah. Tapi mahal dan murah itu tergantung dari marketnya. Kalau nggak punya duit pasti dia bilang mahal, ya kan? Kalau misalnya dia punya duit pasti bilang murah. Bener nggak? Ya kan, setuju ya. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu nulis sembako murah karena pada saat itu memang saya dapat minyak Fortune itu murah banget. Nah jadi di situ akhirnya mulai rame karena itu kan orang-orang rajin sedekah ya. Nah jadi bikin paketan-paketan sembako. Jadi memang kita dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif gitu dan solutif gitu. Gimana caranya? Dan alhamdulillah orang-orang yang order beras itu sampai 100 sak, 200 sak gitu. Dan kita berasnya bukan beras yang dari Sulawesi atau lain-lain, tapi beras yang kita bantu adalah beras yang lokal waktu itu. Jadi memang waktu itu ada UMKM dampingan dari Muara Kaman, dia usahanya beras. Jadi minta tolong, ya udah kita bersinergi. Nah, dari usaha itu saya tidak mengeluarkan modal apa-apa karena kita kebanyakan invoice 14 hari. Nah, itu. Jadi kalau kita berpikir bahwa usaha itu harus bermodal, itu sebenarnya tinggal kecerdasan kita bagaimana kita melakukan semua itu secara kreatif. Karena saya aja di supply beras itu invoice-nya 10 hari, 14 hari. Nah, sampai akhirnya ditaruh lagi nggak apa-apa, selakunya aja, kalau sudah laku baru bayar. Nah itu kan kurang apa lagi gitu. Berarti kan peluang-peluang itu terbuka kalau kita memang terus berusaha, terus berikhtiar kayak gitu. Sampai akhirnya tidak ada yang kita keluarkan, semua bisa terbayarkan gaji, THR dan lain-lain seperti itu. Sampai akhirnya kafenya apakah masih buka? Enggak. Sudah enggak lagi gitu. Kenapa? Saya mendirikan sebuah lembaga pendidikan bergabung bersama Lembaga Pengembangan Wirausaha Indonesia (LPWI). Kita lebih banyak bermain dengan program-program pelatihan, pengembangan, pendampingan kewirausahaan. Sampai saya juga punya lembaga sendiri namanya Cahaya Kreatif. Jadi pengembangan people and business development seperti itu. Jadi memberikan pelatihan juga buat yang mau buka salon. Jadi saya bikin program pelatihannya seperti itu. Terus udah gitu yang baru mau mulai usaha gitu. Apakah kemudian kita sampai di titik ini semua langsung berdiri seperti ini? Enggak. Zaman dulu kita juga memberikan pelatihan-pelatihan itu secara gratis. Nah sampai akhirnya terbentuk personal brandingnya, orang kenal ya kan. Nah akhirnya lama-lama ya itu rezeki nanti ada aja datang dari tempat lain. Nah disitulah rezekinya. Baik Ibu, menurut pendapat Ibu, seberapa penting peran pendidikan formal dalam membangun mentalitas wirausaha, khususnya bagi para kita mahasiswa Ibu? Oke. Pendidikan formal itu penting banget ya, terutama kalau teman-teman bisa melanjutkan di S3, SD, SMP, SMA. S3. Jadi sebenarnya jangan menganggap bahwa itu S2 gitu kan. Ya, nanti kalau misalnya ada ketemu ibu-ibu di luar sana gitu yang kadang-kadang ada yang insecure gitu. Ih, ini kan S2 gitu kan. Enggak apa-apa, ibu kan juga S3. Kok bisa SD, SMP, SMA gitu.
Jadi pendidikan formal itu penting banget karena disitulah karakter kita terbentuk dari pendidikan formal itu. Kita akan bisa bandingkan. Jadi orang yang lulusan hanya SD, kemudian orang yang hanya lulusan SMP, kemudian orang yang lulusan SMA, pola pikirnya pasti beda, bener nggak? Iya. Pengambilan keputusannya beda, kemudian pola pikirnya dia juga beda, terus udah gitu cara menghadapi masalah itu juga beda, ya kan? Kalau yang lulusan SD, ketika ada masalah, yang ada apa? Tantrum, bener nggak? Belum apa-apa udah marah duluan, ya kan? Bisa tuh, ya ngomel. Bisa tuh kita biasanya lihat tuh di jalan-jalan gitu kan. Terus udah gitu siapa yang salah dia yang ngomel, nah itu. Jadi intinya adalah memang pendidikan formal itu penting. Ketika kemudian sudah menjalankan SMP, maka pola pikir karakternya juga semakin meningkat. Nah kemudian ketika dia sudah masuk ke SMA, di mana masa-masa itu adalah masa remaja, bagaimana dia membentuk jati diri, ya kan? Apakah kemudian sampai SMA itu sudah selesai? Belum selesai. Nah, jadi buat teman-teman yang akhirnya melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan tinggi, itu udah luar biasa sekali. Kenapa? Karena dari masa peralihan, masa-masa labil, kemudian ketemu sama orang-orang hebat, masuk ada organisasi BEM, HIMA, ya kan, ketemu dengan banyak karakter manusia, ya kan, yang satu yang begini, yang satu begitu, ya kan, belum lagi yang kita digibahin, ya kan, belum lagi nanti yang satunya memfitnah, belum lagi gitu. Berbeda-beda kepribadian. Betul, berbeda-beda kepribadian. Nah disitulah kemudian pendidikan formal itu sangat penting karena karakteristik kita dalam penyelesaian masalah, dalam mengambil keputusan itu sangat terbentuk sekali. Tuh, semakin tinggi pendidikan itu biasanya pola pikirnya juga semakin berbeda, kayak gitu. Apa sih keterampilan atau pengetahuan yang menurut pendapat Ibu paling penting untuk dikembangkan oleh mahasiswa yang ingin berwirausaha? Oke. Jadi sebelum kita masuk apa keterampilan dan pengetahuan yang paling penting, sebenarnya kalau kita lihat ya, peran mahasiswa itu sangat berperan besar dalam pembangunan. Benar nggak? Jadi ini sebenarnya agent of change-nya itu sebenarnya di mahasiswa, kayak gitu. Nah, jadi agen peralihan. Kenapa? Karena pemikiran mahasiswa itu mereka itu udah luar biasa, beda sama ibu-ibu, sama emak-emak tuh beda. Kenapa? Karena dia sangat bisa sekali mengikuti tren yang ada. Nah itu, jadi ketika kemudian mahasiswa itu mengikuti tren yang ada, maka dia nanti bisa menciptakan perubahan dan membuka peluang di situ, membuka peluang bagi hal-hal yang baru di mana dia tinggal, seperti itu. Itu peran mahasiswa tuh luar biasa. Nah, karena mahasiswa ini punya peluang, harusnya mahasiswa ini, anak-anak muda ini bisa menciptakan ide-ide kreatif untuk mendapatkan penghasilan dari situ, seperti itu. Nah, jadi kita masuk nih, sebelum ini kan bahasanya adalah apa keterampilan pengetahuan yang penting untuk dikembangkan mahasiswa dalam berwirausaha. Nah, yang perlu kita pahamin dulu tuh apa sih kewirausahaan itu? Nah, itu kan. Nah, kita tahu nggak sih kewirausahaan itu apa? Jadi intinya itu adalah kewirausahaan itu adalah suatu proses dalam penemuan atau penciptaan suatu ide baru dari masalah. Kemudian kita membuat atau mewujudkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada, yang tujuannya adalah mendapatkan cuan, mendapatkan kesejahteraan, kan intinya begitu. Nah, di sini yang paling penting itu adalah bagaimana kita melihat sebuah masalah itu sebagai peluang untuk kemudian kita ciptakan sebuah solusi atau produk, maka di situ kemudian ketemunya transaksi. Jadi sebenarnya ketika kita membangun usaha menjadi wirausaha, itu sebenarnya tidak ada bisnis yang rugi, tidak ada bisnis yang bangkrut. Yang ada adalah tidak ada pembelinya. Benar nggak? Kenapa tidak ada pembelinya? Karena tidak memberikan solusi bagi dia. Dia tidak akan mau beli karena ngapain aku beli itu, gitu kan? Orang itu nggak ada manfaatnya buat saya. Tapi kalau ketika dia mendapatkan sesuatu yang memberikan dia solusi dari masalah yang dia hadapin, maka dia akan beli, benar nggak? Contoh kecil aja. Kenapa percetakan itu masih bisa laris? Maksudnya percetakan, pengetikan, terus tempat ngeprint dan sebagainya. Karena masih ada mahasiswa yang belum punya laptop.
ya kan? Masih ada mahasiswa yang belum bisa ngetik pakai laptop. Nah itu, makanya akhirnya jasa pengetikan itu laku gitu. Karena apa? Jasa pengetikan kenapa bisa laku? Karena dia memberikan solusi bagi mahasiswa yang nggak punya laptop, nggak punya printer, nggak bisa ngetik. Nah di situ berarti si jasa pengetikan ini memberikan solusi di situ. Ada lagi, coba kita lihat di Jalan Pramuka ini kan ramai banget ya. Ada ayam ganja, ya kan, kemudian ada ayam paketan, ayam geprek, terus udah gitu ayam bakar dan lainnya. Kalau boleh tahu harganya berapa kira-kira? Itu normalnya biasanya 15.000. 15.000, 10.000. Ada nggak yang memberikan 15.000 plus nasi sepuasnya plus minumnya sekalian? Ada nggak? Ada di Pramuka Pramuka 6 ya. Pramuka 6. Biasanya rame nggak? Ramai. Ramai banget. Kenapa? Karena dia memberikan solusi bagi masalah mahasiswa. Mahasiswa ini kan kadang-kadang kan uang sakunya habis buat beli buku, ya kan, kemudian ngeprint, terus bayar kos, belum beli kebutuhan dan lain-lain, ya kan. Nah, beli pin kayak gitu. Nah, otomatis mahasiswa ini pasti akan mencari harga yang murah, banyak, enak. Nah itu, jadi ini dia memberikan solusi buat mahasiswa. Nih mahasiswa, kamu yang uangnya pas-pasan, kamu mau makan enak ya kan, mau makan yang porsinya banyak, ngambil nasi sepuasnya gitu kan, terus udah gitu plus dapat paketan es teh sekalian. Nah itu pasti rame gitu, karena dia memberikan solusi bagi masalah. Jadi sebenarnya intinya itu. Nah terus keterampilan yang perlu dimilikin itu adalah sebenarnya apa dulu nih passionnya yang mau dijadikan peluang usaha. Nah sebelum kita masuk ke kompetensinya, maka ada hal-hal yang harus dimiliki oleh para mahasiswa untuk ketika memulai usaha. Yang pertama, dia harus kreatif, kemudian dia harus inovatif, kemudian dia harus solutif, dan selalu berpikir positif serta berani melakukan hal yang berbeda. Nah, jadi karakteristik wirausaha itu, dia itu pertama adalah harus kreatif. Kreatif bagaimana? Kadang-kadang kalau misalnya kita melihatnya begitu-gitu saja, kan kadang-kadang ada tuh yang kita ya besok gitu lagi, besok ngerjain itu lagi gitu Bosen kan. ya. Nah, bosen. Terus apa yang dilakukan? Pasti ada hal kreatif yang dilakukan. Contohnya apa? Besok nonton kan gitu. Terus aku baca buku nanti gitu. Beli majalah gitu. Terus nanti aku inilah kayak gitu. Nah, itu adalah hal kreatif yang dilakukan. Jadi tidak melakukan hal yang monoton itu saja. Nah, kreatif ini bagaimana kemudian mengasahnya? Itu adalah dengan melakukan ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan sampai kemudian amati, tiru, terus copas ya kan, ngeplak gitu. Nah itu, jadi dia harus berinovasi di situ. Jadi intinya adalah dia harus bisa kreatif, kemudian bisa melihat peluang, kemudian dia juga bisa mengambil resiko, terus berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Nah kemudian apa pengetahuan yang harus dimiliki, seperti itu ya tadi, pengetahuan yang harus dimiliki. Nah sebelum kita masuk ke pengetahuannya, jadi ada pola pikir yang harus kita tanamkan dulu ke teman-teman mahasiswa ya. Jadi pola pikir itu apa? Jadi gini, kesuksesan seseorang itu adalah berawal dari pola pikir kita. Kalau kita bilang bahwa kita nggak punya duit, pasti kita nggak punya duit, bener nggak? Benar. Nah, kalau kita bilang bahwa saya sedang tidak bahagia gitu kan, nah berarti dia akan tidak bahagia. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan bahwa dia tidak bahagia. Misalnya dia habis diputus pacar, kemudian dia mengatakan bahwa oke, fine ya kan, laki-laki tidak hanya kamu saja gitu kan, saya bisa kok bahagia gitu kan, saya akan bahagia tanpa kamu gitu. Jadi itu adalah pola pikir. Jadi pola pikir itu yang kemudian menentukan keberhasilan kita. Nah ketika pola pikir ini kita bentuk, itu ada beberapa tahapan yang akan kita jalanin. Jadi tahapannya itu ada 6. Yang pertama yang akan mempengaruhi itu adalah pertama pikiran. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kemudian gagal, maka pikiran kita akan mengatakan, oke, hari ini saya gagal, tapi setelah ini saya tidak akan gagal lagi. Saya akan berusaha untuk
mencari solusi dari kegagalan yang saya alami. Kan begitu. Contohnya aja misalnya teman-teman kalau misalnya dapat dosen yang nggak enak banget ya kan, terus udah gitu ternyata dapat D atau dapat E, ya kan, gagal nih pada saat itu. Ketika kemudian semester berikutnya lagi mau tidak mau kan mengambil mata kuliah itu, kalau enggak nanti nggak bisa lulus ya kan. Iya. Nah ketika mengambil mata kuliah itu terus apa yang dilakukan? Belajarnya lebih giat lagi nggak? Nah itu, jadi kan belajar lebih giat lagi. Karena apa? Pola pikir. Oke, aku harus ngambil ini dan aku harus lulus, maka dia akan lulus. Tapi kalau misalnya dia bilang, nggak enak dosennya itu, aduh kenapa lagi dapat mata kuliah yang itu lagi, nah maka nanti nilainya juga dia akan dapat yang gitu lagi. Nah gitu. Tapi kalau dia bilang, oke, saya dapat lagi nih si bapak ini misalnya, oke, saya akan jalani, nilai saya harus lebih baik. Nah maka ketika dia bilang, berpikir bahwa nilai saya akan lebih baik, maka kemudian dia akan mengatakan, oke, aku bisa. Nah itu tahapan berikutnya. Habis pikiran, kita mengatakan bahwa kita bisa sukses, kita bisa menyelesaikan kegagalan akan lebih baik lagi. Maka kemudian tahapan berikutnya adalah adanya perkataan. Perkataan yang menyampaikan dari pikiran kita. Oke, berarti setelah kegagalan ini, maka saya harus lebih baik dari yang kemarin. Saya harus bisa sukses. Nah itu adalah perkataan kita. Nah, setelah kemudian perkataan, maka dilakukan dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Akan mencari solusi dari masalah-masalah kemarin. Jadi misalnya tadi kuliahnya tidak lulus, maka kemudian yang dicari sumber-sumber referensi. Terus mendekati teman yang sudah lulus. Kemarin kayak apa sih? Ya kan, jawabannya apa sih? Gini-gini. Nah, sama dalam bisnis gitu juga ketika kita berwirausaha. Jadi ketika kemudian kita gagal, oke, saya coba lagi deh gitu. Saya akan mencari solusi dari kegagalan saya kemarin. Saya akan lebih baik lagi. Nah, setelah perbuatan maka itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya akhirnya dia akan selalu mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Diputus pacar, oke, saya cari lagi kalau begitu. Ya kan gitu. Gagal di usaha, oke, saya buka lagi usaha lagi yang lain, misalnya yang berpeluang, kan seperti itu. Jangan sampai kemudian putus si pacar, habis itu udah ngurung diri, nggak nafsu makan, ya kan, terus udah gitu rasanya mau mati aja, kadang-kadang kayak gitu. Nah itu, akhirnya apa? Kebiasaan itu ketika dia oke, setiap masalah saya harus mencari solusi, maka akan terbentuk karakter. Karakter yang bagaimana? Karakter yang kreatif, inovatif. Karena apa? Setiap kegagalan yang dia alamin itu akan membentuk kreativitas kita. Contoh aja, misalnya saya lagi sempro nih, mau ngajukan ke dosen dan sebagainya, ya kan? Kok gagal terus sih, gagal terus. Akhirnya kita jadi kreatif nggak? Kreatif dalam artian mencari jurnal A, B, C, D. Habis itu kita coba-coba, ya kan? Kemudian kita bikin parafrase, kan kayak gitu ya. Nah itu. Jadi akhirnya membentuk karakter bahwa oke, saya adalah orang kreatif, saya solutif, saya inovatif, seperti itu. Sampai akhirnya semua itu yang kemudian merubah nasib kita. Kalau misalnya dari awal kita berpikir, pikiran kita kalau ngomong gini, aduh lagi nggak ada duit, emang aku bisa sukses, ya udahlah biar aja lah aku jalanin hidup seperti ini gitu. Maka nanti nasibnya ya bakal seperti itu, ya kan. Tapi kalau dia dari awal dia bilang bahwa oke, saya akan sukses, maka nanti nasibnya akan menjadi lebih baik seperti itu.